Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dirimu sudah cukup hati-hati dalam urusan riba? Mungkin kamu berpikir, aku tidak ambil bunga bank, aku tidak ikut pinjaman online, aku aman. Tapi tunggu dulu, pernahkah kamu meminjamkan sesuatu, lalu kamu menerima manfaat lain dari orang yang berhutang? Jika iya, bisa jadi kamu sedang bermain di zona bahaya. Kisah ini datang dari salah satu imam besar dalam Islam. Seorang ulama fikih yang tidak hanya kuat dalam ilmu, tapi juga sangat bersih dalam adab dan kehati-hatian. Namanya adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Dan apa yang beliau lakukan saat menagih hutang, sungguh membuat kita semua terdiam dan berpikir ulang tentang arti ketakwaan yang sejati. Imam Abu Hanifah, atau yang juga dikenal dengan nama Nu'man bin Sabit, adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam. Beliau bukan hanya faqih atau ahli fikih, tapi juga seorang pedagang sukses yang hartanya halal, bersih, dan penuh berkah. Namun, di balik semua kesuksesan itu, beliau sangat takut terhadap satu perkara, yaitu riba. Satu ketika, Imam Abu Hanifah pernah meminjamkan uang kepada seseorang. Ketika waktu pembayaran telah tiba, beliau pun datang sendiri ke rumah orang tersebut untuk menagih hutangnya. Tapi yang menarik adalah, ketika beliau sampai di depan rumah orang yang berhutang, terdapat sebuah pohon besar yang rindang. Pohon itu bisa memberikan tempat berteduh yang nyaman dari panasnya terik matahari siang hari. Akan tetapi, tahukah kamu apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Beliau menolak berteduh di bawah pohon itu. Beliau lebih memilih berdiri di bawah terik matahari yang menyengat kulitnya, hanya untuk menunggu si penghutang keluar dari rumahnya. Orang-orang di sekitarnya tentu keheranan. Mereka bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak berteduh saja di bawah pohon itu? Bukankah di sana lebih nyaman?" Lalu dengan tenang dan bijak, Imam Abu Hanifah menjawab, "Pohon itu adalah milik orang yang berhutang kepadaku. Dan setiap manfaat yang diambil dari orang yang berhutang bisa menjadi bentuk riba. Aku khawatir jika aku berteduh di bawah pohonnya, maka aku telah mengambil manfaat dari hutang tersebut, dan itu termasuk riba menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Begitu dalam ketakwaan dan kehati-hatian beliau dalam menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba." HR Al-Haris bin Abi Usamah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbih Al-Mukhtarin, halaman 80. Dari sini kita belajar bahwa riba itu bukan hanya tentang tambahan uang atau bunga semata. Bahkan setiap bentuk manfaat yang diterima oleh orang yang memberikan pinjaman, bila tidak disepakati sejak awal dalam akad yang jelas, itu bisa tergolong riba. Contohnya, kamu meminjamkan motor ke temanmu, lalu dia menghadiahi kamu makanan sebagai ucapan terima kasih. Kamu memberi hutang uang, lalu si penghutang merasa perlu memandikan motormu karena merasa berhutang budi. Atau, kamu berteduh di bawah pohon miliknya, seperti kisah Imam Abu Hanifah ini. Mungkin di mata manusia itu sepele, tapi di mata orang-orang yang takut kepada Allah, itu adalah perkara besar. Karena sekali masuk dalam transaksi riba, dosanya begitu berat di sisi Allah SWT. Bahkan dalam hadis disebutkan, 1 dirham dari hasil riba yang dimakan seseorang, lebih berat dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. HR Ahmad. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya belajar hukum riba secara teori, tapi juga menghidupkan rasa takut dan warok kehati-hatian dalam praktek sehari-hari. Imam Abu Hanifah tidak hanya mengajarkan fikih dari mulut, tapi mempraktekannya dengan sikap dan tindakan nyata. Beliau rela berdiri di bawah panas matahari hanya demi menghindari sesuatu yang samar, agar tidak terjerumus pada yang haram. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cukup hati-hati dalam setiap bentuk pinjaman? Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam urusan-urusan muamalah. Mari kita belajar dari para ulama salaf, karena mereka tidak hanya mencari pahala, tapi juga takut akan dosa. Mereka tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga menjaganya dengan adab dan kehati-hatian yang luar biasa.
Berikut 3 pelajaran penting dari kisah kehati-hatian Imam Abu Hanifah terhadap riba. Takut kepada Allah melebihi logika duniawi, memahami bahwa riba bukan sekadar bunga uang, adab dan warok kehati-hatian adalah cermin ketakwaan. Kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Semoga Allah menjaga kita dari dosa riba. Jazakumullah khairan, dan sampai jumpa di kisah inspiratif Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.